Silakan Bang Sarul untuk membuka. Silakan Bang Sarul. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semua. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Hasanah, SM, MM, selaku dosen pengantar akuntansi 1, kelas MJ 106, semester ganjil 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tugas 2 dan juga sebagai pemenuhan video presentasi untuk UAS di semester ini. Tugas 2 ini memiliki topiknya adalah kas disajikan dalam laporan keuangan yang akan kami bawakan bersama rekan-rekan. Oke, next slide, Pak. Ya, untuk slide 1 akan saya bawakan sendiri terkait latar belakang, yaitu dengan persediaan kas yang cukup, maka perusahaan akan beroperasi dengan lancar, terutama dalam kegiatan pengeluaran kas yang meliputi pembelian barang dan jasa, memiliki harta dan membayar hutang, membiayai operasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Berikutnya, dalam aktiva perusahaan, kas merupakan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta merupakan dasar pengukuran dan pencatatan semua data transaksi. Dalam penyajian neraca, maka kas biasanya dicantumkan pada urutan pertama dari perkiraan yang merupakan aktiva lancar, karena kas dapat digunakan tanpa memerlukan waktu yang lama. Oke, bisa dapat kita simpulkan pada latar belakang ini, artinya kita melihat dari sisi kas secara lancarnya itu apa sih yang membuat kas itu harus kita sajikan untuk melihat neraca perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya Pak, next slide. Oke, untuk ini akan dibawakan rekan saya, Sela. Gimana, Mbak Sela? Apakah sinyalnya memadai? Silakan ditanggapi. Oke ya, mungkin sinyalnya gangguan, jadi akan saya lanjutkan untuk slide ini. Yang pertama adalah rumusan masalah. Jadi identifikasi masalah dalam presentasi ini adalah pertama, bagaimana contoh arus kas dalam laporan keuangan. Yang kedua, komponen apa saja yang ada dalam arus kas. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung arus kas. Jadi selanjutnya adalah manfaat makalah atau tujuan dari dibuatnya makalah ini. Yang pertama adalah agar dapat memahami arus kas dalam laporan keuangan. Yang kedua, agar dapat mempelajari arus kas dalam akuntansi atau pencatatannya. Yang ketiga, memahami laporan keuangan dalam akuntansi. Jadi selain mencatat, kita juga perlu memahaminya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan-rekan untuk melanjutkan. Silakan. Di sini saya Suci Amelina akan melanjutkan materi tentang tinjauan pustaka. Jadi yang pertama, definisi dari laporan keuangan itu merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kemudian tujuan dari laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatannya. Okay, next. Tujuan laporan keuangan itu sendiri itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Manfaat dari laporan keuangan itu, perusahaan itu akan dapat mengetahui keadaan perkembangan keuangan perusahaan dan hasil-hasil keuangan yang telah dicapai, baik pada waktu-waktu yang lalu maupun waktu yang sekarang.
Adapun jenis-jenis laporan keuangannya itu pertama ada neraca, kemudian laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas itu menurut Harahap tahun 2010 mengemukakan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang dapat memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Kemudian laporan arus kas ini memiliki beberapa manfaat dan tujuan, yaitu memberikan informasi penggunaan kas perusahaan, menganalisa hasil perencanaan kas, membuat perencanaan keuangan jangka pendek maupun panjang, mengetahui tingkat optimal saldo kas, serta membantu menganalisa modal kerja. Selanjutnya akan dilanjut dengan Kak Gusdur. Baik, di sini ada komponen arus kas dari operasional. Laporan arus kas dari operasional meliputi laporan arus kas dan transaksi dari semua kegiatan operasional bisnis yang menunjukkan laba bersih perusahaan, termasuk menjelaskan pemasukan atau pengeluaran dari kegiatan bisnis perusahaan seperti penerimaan dari konsumen, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Kedua, arus kas dari investasi. Laporan arus kas dari investasi disebut sebagai laporan perubahan belanja modal atau kapital ekspeditur dan investasi jangka panjang. Investasi belanja modal dapat diartikan sebagai pembelian peralatan kantor seperti komputer, printer, pembelian tanah, atau bahkan bangunan baru untuk operasi bisnis dan logistik perusahaan. Selain itu, adanya laporan ini juga dapat digunakan untuk menampilkan hasil keuangan dan kerugian dari kegiatan investasi. Yang ketiga, arus kas dari pendanaan. Laporan arus kas dari pendanaan merupakan laporan dari pembiayaan bisnis dan laporan setiap ada penerbitan ataupun pembelian kembali saham dan obligasi perusahaan, serta pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan. Slide selanjutnya, metode membuat arus kas. Di sini ada dua metode. Yang pertama metode arus langsung, direct cash flow. Pada metode langsung, semua jenis pengeluaran dan pemasukan cash perlu ditambahkan, termasuk uang yang dibayarkan kepada supplier, penerimaan uang dari pelanggan, dan pengeluaran uang untuk gaji karyawan. Caranya yaitu dengan menggunakan saldo awal dan akhir dari berbagai akun bisnis perusahaan. Kemudian periksa pengurangan bersih atau penambahan yang ada. Yang kedua ada metode arus tidak langsung, indirect cash flow. Pada metode arus tidak langsung, penyusunan laporan arus kas melibatkan semua penyesuaian laba bersih dengan perubahan dalam neraca untuk mencapai jumlah uang tunai yang dihasilkan dalam kegiatan operasional. Dalam metode ini, laporan arus kas dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas dari operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan yang sebelumnya sudah dibahas. Catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi yang rinci mengenai unsur yang ada dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga dapat menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan secara rinci mengenai nominal yang terdapat dalam laporan keuangan. Menurut Raharjo, 2005, laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya, kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di luar perusahaan. Menurut Darminto dan Julianti, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang meliputi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, isi catatan laporan keuangan meliputi mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, menyajikan informasi kebijakan fiskal atau keuangan dan makroekonomi, menyajikan ikhtisar untuk mencapai tujuan keuangan selama pelaporan tahun setelah pembatasan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, menyajikan informasi atas dasar untuk persiapan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan pada transaksi dan peristiwa penting lainnya, menyajikan detail dan penjelasan dari setiap publikasi yang disampaikan pada lembar muka laporan keuangan, informasi ekspres yang diperlukan oleh deklarasi standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembaran
uang keuangan. Terakhir, memberikan informasi lain yang diperlukan untuk presentasi yang masuk akal yang tidak disajikan dalam lembar laporan keuangan. Fungsi dan tujuan catatan keuangan. Bagi seorang analis keuangan, berfungsi sebagai sumber informasi tambahan terkait operasi dan posisi keuangan perusahaan yang dianggap sebagai bagian integral, tak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi tambahan di dalam catatan atas laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan yang strategis. Memberikan pemahaman bagi pengguna atau membaca laporan keuangan khususnya terkait metode akuntansi yang digunakan dan estimasi yang dibuat manajer perusahaan dalam mengukur dan melaporkan jumlah akuntansi dan setiap perubahan jumlahnya. Menghindari kesalahpahaman dalam membaca dan menerjemahkan laporan keuangan. Menanggapi pertanyaan publik tentang pengembangan posisi dan keadaan entitas laporan fiskal. Presentase data lebih detail dan jelas dalam bentuk narasi yang memfasilitasi pembaca untuk memahami keuangan perusahaan. Selanjutnya, berikut format pembuatan catatan laporan. Di dalamnya ada gambaran umum, ikhtiar, kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan, pengungkapan atas setiap pos laporan keuangan. Jenis catatan keuangan. Ada 3 ringkasan: kebijakan akuntansi signifikan, informasi penjelas jumlah saldo laporan keuangan, informasi yang tidak ada di dalam laporan keuangan. Isi dari pengungkapan pos laporan meliputi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan pengungkapan lainnya seperti pajak penghasilan, operasi yang ditahan, dan lainnya. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan di kelompok 3. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca. Laporan neraca dibuat setelah perusahaan membuat laporan laba, rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Menutup rekening laba rugi ke rekening neraca. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 1 menyatakan neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, aktiva berwujud atau aktiva lancar, dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK nomor 9. Yang kedua, aktiva tidak berwujud, dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK nomor 16 dan 19. Yang ketiga, aktiva keuangan. Yang keempat, investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK nomor 13 dan 15. Yang kelima, persediaan, dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK nomor 14. Yang keenam, piutang usaha dan piutang lainnya. Yang ketujuh, kas dan setara kas. Yang kedelapan, hutang usaha dan hutang lainnya. Yang kesembilan, kewajiban yang diestimasi. Yang kesepuluh, kewajiban berbunga jangka panjang. Yang ke-11, hak minoritas. Dan yang ke-12, modal saham dan pos ekuitas lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK nomor 21. Adapun bentuk laporan neraca yaitu skontro dan stafel. Perbedaan kedua bentuk tersebut adalah pada susunan rekening. Bentuk skontro rekening aktiva disusun pada sisi kiri dan rekening kewajiban disusun pada sisi kanan. Sedangkan bentuk stafel rekening aktiva diletakkan pada bagian atas, selanjutnya diikuti rekening kewajiban. Contoh dari bentuk skontro yang diambil dari PT Bank BCA, neraca pertanggal 31 Desember 2022. Aktiva dan kewajiban. Contoh bentuk stafelnya diambil dari PT Bank BCA,
neraca per 31 Desember 2022 sebagai yang ada di slide berikut. Aktiva lancar, kas dan bank, piutang dagang, persediaan. Aktiva tidak lancar, kendaraan, penyusutan kendaraan, mesin, penyusutan mesin, bangunan, penyusutan bangunan, tanah. Total aktiva, kewajiban jangka pendek, hutang dagang, hutang bunga, hutang pajak penghasilan. Kewajiban jangka menengah, leasing. Kewajiban jangka panjang, hutang obligasi, hutang hipotek. Modal sendiri, saham refund dan saham biasa, agio atau disagio, laba yang ditahan, total pasiva. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau matching compact. Konsep ini diterapkan dengan menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadi beban tersebut. Laporan laba rugi juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi. Kelebihan ini disebut laba bersih atau keuntungan bersih. Sebaliknya, jika beban melebihi pendapatan, maka disebut rugi besar. Dampak dari pendapatan yang dihasilkan dan beban yang terjadi selama periode beroperasinya perusahaan ditunjukkan dalam persamaan kenaikan dan penurunan ekuitas pemilik. Laba bersih untuk periode waktu tertentu mempunyai pengaruh, yaitu menaikkan ekuitas pemilik dalam periode tersebut. Dan sebaliknya, apabila terjadi rugi bersih, akan menurunkan ekuitas pemilik dalam periode yang bersangkutan. Ada dua format yang lazim digunakan untuk menyiapkan laporan laba rugi, yaitu bertahap dan langsung. Laporan laba rugi tahap memuat beberapa seksi, subseksi, dan subtotal. Hal ini tampak pada gambar 21, sedangkan gambar 22 menunjukkan laporan laba rugi yang dibuat dengan metode langsung. Komponen-komponen yang menyusun laporan laba rugi dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari penjualan. Jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit, dilaporkan pada seksi ini. Retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan dikurangkan dari jumlah ini untuk mendapat penjualan bersih. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok atau biaya dari barang dagang yang dijual selama periode tersebut biasa juga disebut sebagai harga pokok penjualan. Yang ketiga, laba kotor. Kelebihan penjualan bersih terhadap harga pokok barang dagang yang disebut laba kotor. Kadang hal ini disebut sebagai laba kotor atas penjualan atau margin kotor. Slide berikutnya saya serahkan kepada Mbak Evi. Selanjutnya, beban operasi. Kebanyakan perusahaan dagang mengklarifikasikan beban operasi sebagai beban penjualan atau beban administrasi. Beban yang timbul secara langsung dalam rangka penjualan barang dagang disebut beban penjualan. Beban ini antara lain meliputi gaji, iuran niaga, perlengkapan pokok yang digunakan penyusutan peralatan pokok, dan iklan beban itu timbul dalam administrasi atau operasi umum perusahaan tersebut. Beban administrasi atau beban umum, contoh-contoh meliputi gaji pegawai kantor, penyusutan peralatan kantor, dan perlengkapan kantor yang digunakan. Beban kartu kredit fleksinya untuk diklarifikasikan sebagai beban administrasi. Beban yang terkait dengan penjualan maupun administrasi bisa dibagi di antara kedua klarifikasi tersebut. Namun,
Pada perusahaan kecil, beban seperti sewa, asuransi, dan pajak umumnya dilaporkan sebagai beban administrasi transaksi yang menyangkut beban dalam jumlah kecil dan jarang terjadi ucap kali dilaporkan sebagai penjualan beban rupa-rupa atau beban administrasi rupa-rupa. Selanjutnya, laba dari operasi. Kelebihan laba kotor terhadap total beban operasi disebut dari operasi atau laba operasi bila beban operasi lebih besar daripada laba kotor, maka kelebihan tersebut kerugian dari operasi. Selanjutnya, pendapatan lain dan beban ini. Pendapatan dari sumber lain di luar aktivitas. Aktivitas yang utama disebut pendapatan lain. Untuk perusahaan dagang, hal ini mencakup pendapatan bunga sewa dan keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Beban yang tidak dapat dikaitkan dengan langsung dengan operasi disebut beban lain-lain. Pendapatan dan beban lain-lain dikurangkan satu sama lain dalam laporan laba rugi. Bila jumlah pendapatan lain-lain melebihi beban lain-lain, maka selisihnya ditambahkan ke laba operasi. Bila hal sebaliknya, yang terjadi selisihnya dikurangkan dari laba operasi. Laba bersih, angka terakhir pada laporan laba rugi disebut laba bersih atau kerugian bersih. Hal itu merupakan kenaikan bersih atau penurunan bersih terhadap aktivitas pemilik sebagai akibat dari aktivitas penciptaan laba selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya, prahara komputer laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dalam ribuan rupiah, seperti pendapatan dari penjualan yang dikurangi retur dan potongan penuaian, diskon penjualan bersih, harga pokok dinilai, laba kotor, beban operasi, beban penjualan seperti yang dilihat dari beban penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, beban penjualan rupa-rupa, toko beban penjualan, dan beban administrasi, beban gaji kotor, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor, beban asuransi, beban perlengkapan kantor, dan beban administrasi rupa-rupa, total beban administrasi, dan total beban operasi. Laba dari operasi, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan total pendapatan lain-lain. Beban lain-lain, beban bunga, laba bersih seperti yang dihitung sebuah. Oke, selanjutnya. Prahara komputer laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002. Pendapatan penjualan bersih, pendapatan bunga, pendapatan sewa, total pendapatan, dan beban harga pokok penjualan, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, dan total beban laba bersih. Selanjutnya, laporan perubahan modal ekuitas. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga laporan ekuitas pemilik dibuat sebelum mempersiapkan neraca karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, laporan ekuitas pemilik seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca. Laporan ekuitas yang dibuat oleh perusahaan menunjukkan yang pertama,
laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Dan ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Dan yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal, saham, agregat, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Selanjutnya, berikut ini contoh dari laporan perubahan ekuitas pemilik PT Komuter, laporan perubahan ekuitas pemilik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2002 dalam rupiah. Modal 1 Desember 2002, investasi pada 1 Desember 2002 sebanyak 15.000, dan laba bersih bulan Desember tahun 2002 sebanyak 3.050, dan dikurangi penarikan 18.050, dan kenaikan ekuitas pemilik sebanyak 16.050. Modal akhir 31 Desember 2022 adalah 16.050. Laporan arus kas. Laporan arus kas pada dasarnya merupakan laporan atas hasil Halo Mbak Evi. dan Bang Andri, Mbak Evi. Iya, saya sambung Kak Evi. Oke. Ya, terima kasih kepada dilanjutkan. Pak Ali. Selamat malam semuanya. Nama saya Andri Wantoro. Berikut saya akan meneruskan untuk presentasinya tentang laporan arus kas. Laporan arus kas pada dasarnya merupakan laporan atas hasil dan penggunaan kas dan setara kas. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan: membayar gaji, membayar utang, melakukan pembelian, memproduksi, melakukan investasi, dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan biaya, baik kas dan setara kas maupun non-kas. Kegiatan perusahaan yang membutuhkan kas dirangkum dalam laporan arus kas. Ada dua metode yang digunakan untuk menyusun arus kas. Metode tersebut adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam metode langsung, rekening-rekening yang berhubungan atau mempengaruhi net income terlebih dahulu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan karena pencatatan transaksi perusahaan menggunakan metode accrual basis. Sementara di dalam laporan arus kas metode yang digunakan adalah cash basis. Berikut ini disajikan pelaporan kedua metode tersebut. Next slide. Nah, ini berikut adalah contoh metode langsung dan metode tidak langsung seperti tertera di layar tersebut. Mungkin untuk contoh kita lewati aja, langsung aja next slide. Kemudian untuk selanjutnya catatan atas laporan arus kas. Ada dua metode langsung dan metode tidak langsung. Yang A, perolehan anak perusahaan. Selama periode ini perusahaan membeli anak perusahaan X. Nilai wajar dari aktiva yang diperoleh dan kewajiban diasumsikan sebagai contoh berikut. Ini seperti yang tertera di layar. Next. Untuk yang B, langsung B, Pak. B, tanah, bangunan, dan peralatan. Selama periode ini perusahaan memperoleh tanah, bangunan, dan peralatan dengan nilai total katakanlah Rp 1.250, di mana 900 diantaranya diperoleh melalui sewa guna usaha keuangan. Pembayaran kas untuk perolehan ini adalah Rp 350. Yang C, kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan dan saldo bank, serta investasi dalam instrumen pasar uang. Kas dan setara kas dalam laporan arus kas meliputi jumlah dalam neraca berikut.
kas dan bank seperti yang tertera di layar. Kemudian kas dan setara kas pada akhir periode itu meliputi rekening deposito bank sebanyak Rp100 yang dipegang oleh anak perusahaan dan tidak dapat digunakan dengan bebas oleh holding company karena adanya pembatasan arus valuta. Next slide. Yang D, informasi segmen. Contoh seperti jurnal yang tertera di layar, arus kas dari segmen A, segmen B, dan total sekian-sekian dalam jumlah rupiah. Kemudian untuk selanjutnya alternatif penyajian atau metode tidak langsung. Sebagai alternatif dalam laporan arus kas dengan metode tidak langsung, laba operasi sebelum perubahan modal kerja kadang-kadang disajikan sebagai berikut dalam rupiah. Seperti tertera di layar, ada pendapatan jual pendapatan investasi dengan nilai sekian rupiah jumlahnya. Sampai laba operasi sebelum perusahaan modal kerja. Next slide. Oke. Untuk kesimpulan saya serahkan ke rekan yang lain. Untuk Pak Ali, silakan. Oke. Untuk kesimpulan pada sesi hari ini, untuk kita presentasikan hari ini adalah satu, bahwa arus kas atau cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan sebuah operasi, kegiatan sebuah transaksi investasi, serta kegiatan transaksi serta pembiayaan dan pendanaan, serta juga kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Kesimpulan yang kedua adalah laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan sedangkan kesimpulan ketiga adalah laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Dan biasanya dibuat itu dalam 1 tahun tutup bukunya. Saran yang bisa diberikan dalam makalah ini adalah satu, persediaan kas yang cukup, maka perusahaan akan beroperasi secara lancar, terutama dalam kegiatan pengeluaran kas sehingga setiap perusahaan mampu untuk bekerja secara striknya. Maksudnya adalah bekerja secara SOP dan standarnya, karena tersedianya kas yang cukup, maka operasional akan berjalan dengan lancarnya. Dan saran yang kedua itu adalah dalam pembuatan laporan arus kas, harus disusun berdasarkan konsep kas yang selama periode laporan, yang terdiri dari kas masuk atau cash in, seperti hasil penjualan atau penerimaan kas, dan kas keluar atau cash out, merupakan sejumlah uang dikeluarkan, dan jenis-jenis pengeluaran lainnya sehingga diperlukan kecermatan dalam pencatatannya. Oke. Nah, demikianlah presentasi kita dalam kelompok 6 ini, dan ini ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam mengutip ataupun menyusun dalam hal presentasi kita hari ini, dan selebihnya kita kembalikan kepada ke Ketua Presidennya, yaitu Bang Syarul, untuk menindaklanjuti dari presentasi kita hari ini. Silakan Bang Syarul. Ya, terima kasih rekan-rekan semua partisipasinya dan effortnya selama ini dalam menjalankan tugas atau mengerjakan tugas ini, yaitu untuk tugas 2 dan UAS ya untuk pemenuhan video presentasinya. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir, itu ada beberapa kendala. Yang pertama perlu saya sampaikan, ada rekan kita yang harus kerja shift malam hari ini, dan ada juga yang sulit di kendala signal ya. Signal selulernya mungkin sulit di wilayahnya, atau mungkin ada kendala cuaca. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi kita ini dapat bernilai ibadah lah dan amal untuk ilmu kita semua, tentunya untuk Amin. Pemenuhan UAS kita di semester ini. Terima kasih rekan-rekan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.